Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan uji statistik korelasi person ya. Mana korelasi person ini salah satu uji yang ada di statistik parametrik ya, di mana karakternya salah satunya adalah datanya harus berskala interval atau rasio dan harus memenuhi salah satu asumsi yakni datanya harus terdistribusi normal ya. Sekarang kita coba untuk menguji di mana korelasi ini adalah uji untuk mencari hubungan ya, hubungan dari dua variabel di mana nanti hubungannya akan kita amati apakah hubungannya itu positif, negatif, apakah hubungannya nanti kuat ataupun tidak terlalu kuat ya. Kita akan mencoba mengamatinya seperti itu. Oke, kita punya dua variabel di sini ada salary sama salpingnya. Kita akan mencoba melihat hubungan dari kedua variabel ini. Ini kedua variabelnya adalah datanya berskala interval rasio ya, seperti ini. Kita akan mengamati apakah ada hubungan sih gaji pertama kali saat dia kerja dengan gaji saat ini, apakah itu berhubungan apa tidak ya. Di pertama kali bekerja, dia mendapatkan gaji, maka itu adalah gaji pertama kali. Kemudian kita akan menghubungkan dengan gaji yang dia dapatkan saat ini ya. Oke, kita akan mencoba menganalisis yang pertama karena datanya interval rasio, apakah betul data ini nantinya akan bisa dilanjutkan menggunakan uji statistik parametrik menggunakan korelasi person atau tidak, maka kita butuh untuk melihat asumsinya terlebih dahulu. Apakah datanya terdistribusi normal atau tidak ya. Oke, kita mulai dengan analisis ya. Kemudian pilih deskriptif statistik, pilih explore. Dua data ini ya, salary sama sel bikinnya kita masukkan ke dependent list. Plotnya kita pilih, kita tambahkan centangan di normality plot ya, test kita butuh centangan di sini untuk menguji apakah betul data ini nantinya terdistribusi normal apa tidak. Oke, setelah kita centang, kita continue ya. Oke, selanjutnya klik OK. Muncul outputnya seperti ini. Kita fokus yang paling ini ya. Output yang berjudul test of normality. Kita baca fokusnya langsung di sini. Ini ada dua komponen yang bisa dibaca, Kolmogorov atau Shapiro. Di mana kita harus pilih salah satu, kapan kita harus baca yang Kolmogorov, kapan kita harus baca yang Shapiro ya. Kalau yang Shapiro biasanya datanya yang kecil, lebih kecil daripada yang Kolmogorov karena kalau data kecil dia lebih sensitif ya untuk mengamati varians datanya. Shapiro kita pilih karena datanya kurang dari 30 ya. Di mana untuk variabel salary-nya signifikannya 0,150, sal bikinnya 0,247. Data signifikan di Shapiro ini kita bandingkan dengan alfa ya. Oke, karena kita tidak menentukan alfa di depan itu berapa, kita putuskan aja menggunakan alfa standar 0,05 ya. Dikatakan terdistribusi normal apabila signifikan ini di Shapiro ini dia lebih besar dari alfa 0,05. Kalau kita perhatikan 0,150 dengan 0,247 dia kedua-duanya lebih dari 0,05 ya alfa yang kita pakai yang jadikan standar. Karena 0,15 dan 0,247 dia lebih besar dari 0,05 maka dikatakan dua variabel ini telah memenuhi asumsi terdistribusi normal ya. Jadi dia kita lihat test of normality untuk mengamati normal apa tidak suatu data tersebut ya. Kita pilih Kolmogorov jika datanya lebih dari 30, untuk Shapiro ini yang kurang dari 30 dan signifikannya kita amati, kita bandingkan dengan standar alfa yang kita gunakan menggunakan 0,05 untuk yang saat ini ya. Jadi kalau lebih besar dari standar 0,05 maka dia dikatakan datanya terdistribusi normal. Oke, karena sudah memenuhi asumsi normalitas maka kita bisa lanjut menggunakan uji statistik parametrik yakni karena ini mengamati korelasi kita gunakan analisis korelasi person ya. Analisis, kita pilih correlate, kita pilih bivariat B karena dua-dua variabel yang akan kita kaitkan ya. Kita pilih bivariat, kedua-duanya kita pindahkan ke variabel. Tampilannya akan seperti ini, tapi kita harus pastikan ya
karena datanya tadi interval rasio dan telah memenuhi asumsi normalitas, maka kita klik persen. Kalau ternyata datanya tidak normal, maka kita pindahkan ke Spearman, kita buang centangan yang di persen. Kalau datanya interval rasio tetapi tidak normal. Kalau datanya interval rasio tetapi normal, maka kita fokus ya tetap di persen untuk centangannya. Defaultnya selalu persen ya. Oke, kalau sudah langsung aja di oke. Tampilannya seperti ini. Ya, hanya satu output saja. Output korelasi, tidak seperti uji-uji sebelumnya, biasanya lebih dari satu output. Ini hanya ada satu output saja untuk uji korelasi persen. Yang kita baca pertama kali biasanya kita akan mengamati. Yang ditanyakan pertama adalah apakah ada hubungan apa tidak. Setelah nanti disimpulkan ternyata ada hubungan, maka biasanya akan dilanjutkan seberapa kuat hubungannya, ya. Karena dikatakan di awal itu berhubungan. Kalau berhubungan biasanya yang akan menjadi kalimat pertanyaan berikutnya adalah seberapa kuat hubungannya. Nah, sebaliknya apabila ternyata kalau ditanya apakah ada hubungan, jawabannya tidak ada hubungan, selesai. Karena tidak ada hubungan, jelas nanti tidak akan ditanyakan seberapa kuat hubungannya ya. Karena tidak ada hubungan sama sekali, pasti nanti tidak akan ada pertanyaan terkait dengan kekuatan hubungan. Oke, yang kita pertama kali untuk membaca di output ini ya, mungkin bukan istilah membaca tapi lebih pas untuk menginterpretasikannya. Oke, ini ada dua angka, dua-duanya sama, tinggal dibolak-balik saja. Untuk yang ini salary sama sal begin ya. Untuk yang berikutnya juga sama, sal begin dengan salary sama aja. Kita pilih salah satu aja, kita coba baca yang atas. Untuk hubungan salary sama sal begin, karena hubungan itu timbal balik ya. A bisa ke B bisa ke A. Maka bacanya bisa pilih salah satu aja. Tidak masalah ya. Karena dua arah di sini. Salary ke sal begin, signifikannya 0,000 ya. Kita mulai dari sini. Ini untuk menentukan apakah ada hubungan apa tidak secara signifikansinya. 0,000 dengan alfanya adalah 0,05. Karena di sini nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima ya. H1 diterima berarti artinya di sini salary dengan salary di sini adalah berhubungan ya. Jadi terdapat hubungan yang signifikan antara gaji pertama kali saat dia dapatkan waktu awal kerja dengan gaji yang dia dapatkan saat ini itu berhubungan ya. Kalau berhubungan biasanya akan ditanya lagi seberapa kuat hubungannya. Maka kita bisa melihat untuk angka yang ada di atasnya. Nah, ini nilai persen korelasi yang ditentukan di sini sebesar 0,961. Semakin mendekati 1, maka dia hubungannya semakin sangat kuat ya. Kalau mendekati 0, maka hubungannya sangat-sangat lemah. Jadi untuk persen korelasi, kita hanya punya dua nilai saja ya. Menuju ke arah angka 1, semakin mendekati angka 1, maka hubungannya sangat-sangat kuat. Kalau semakin mendekati 0, maka hubungannya sangat lemah sekali atau hampir tidak akan ada hubungan ya. Nah, itu kalau positif. Kalau yang negatif semakin mendekati negatif 1, maka hubungannya sangat kuat, akan tetapi berlawanan arah ya. Sementara di sini 0,961 dia bertanda positif. Sehingga gaji pertama kali dia yang dia dapatkan saat pertama kali dia kerja ya, ya gaji pertama dengan gaji saat ini itu berhubungan dan hubungannya positif sangat kuat sekali. Mungkin dapat diinformasikan bahwa semakin ke sini ya, semakin lama dia bekerja maka biasanya gajinya akan semakin meningkat. Ya, jadi ada hubungan gaji pertama saat dia kerja dengan gaji saat ini itu ada hubungan yang sangat kuat. Oke, demikian untuk tutorial menggunakan analisis korelasi persen. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.